Bayangkan seorang bayi manusia hidup sendirian di tengah hutan belantara, tanpa siapapun yang melindunginya. Tetapi, justru seekor singa betina, predator buas yang dikenal sebagai raja hutan, menjadi penyelamatnya. Singa itu merawat bayi tersebut dengan naluri keibuannya yang luar biasa, melindunginya dari bahaya, dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Bagaimana seorang anak manusia bisa bertahan hidup di dunia liar bersama seekor singa, dan bagaimana takdir akhirnya mempertemukan kembali manusia dengan anak ini? Senja mulai menyelimuti hutan lebat, memberikan nuansa gelap yang perlahan menutupi setiap sudut belantara. Burung-burung terakhir yang kembali ke sarang mereka berkicau, seolah memperingatkan bahwa malam segera tiba. Di tengah keheningan, seorang perempuan bernama Amara berjalan dengan langkah tertatih. Tubuhnya menggigil, peluh membasahi dahinya meski udara terasa dingin. Perutnya yang besar menunjukkan bahwa ia tengah hamil tua, dengan waktu melahirkan yang semakin dekat. Amara tidak pernah menyangka bahwa keputusannya mengambil jalan pintas melalui hutan akan membawa malapetaka. Ia hanya ingin cepat pulang ke desanya sebelum malam tiba. Namun, pepohonan yang menjulang tinggi dan jalan setapak yang hilang membuatnya tersesat. "Ya Tuhan, tolong aku," bisiknya sambil menahan air mata. Hutan kini terasa seperti labirin tanpa ujung, dengan suara serangga dan hewan liar yang mulai terdengar di kejauhan. Langkah Amara semakin berat. Rasa sakit mulai menjalar di punggung dan perutnya, membuatnya berhenti sesaat untuk menarik napas. Ia mencoba menenangkan dirinya, namun rasa takut dan lelah menguasai. Setiap suara gemerisik daun membuatnya menoleh dengan cepat, takut akan kemunculan binatang buas. Kegelapan semakin pekat, dan Amara sadar bahwa ia harus segera menemukan tempat berlindung. Dalam pencariannya, ia melihat sebuah gua kecil di antara semak-semak. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret tubuhnya menuju gua tersebut. Di dalamnya, udara terasa lebih dingin, namun gua itu cukup terlindung dari angin malam. Amara duduk di sudut gua, memeluk perutnya yang terus terasa nyeri. "Bertahanlah, nak. Kita akan selamat," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan kuat jika tidak segera mendapatkan bantuan. Tengah malam, rasa sakit yang dirasakan Amara mencapai puncaknya. Ia terbaring di lantai gua yang dingin, menggigit kain selendangnya untuk menahan teriakan. Tidak ada seorang pun yang mendengar jeritannya, hanya hewan-hewan malam yang berkeliaran di luar gua. Dengan tubuh yang gemetar dan tenaga yang hampir habis, Amara berusaha melahirkan anaknya. Air matanya mengalir, mencampur dengan peluh yang membasahi wajahnya. "Kamu harus keluar, nak. Kamu harus hidup," gumamnya sambil menggenggam perutnya dengan usaha terakhir. Akhirnya, suara tangisan bayi memecah kesunyian malam. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat, meski tubuh Amara telah sangat lemah. Ia memeluk bayi kecil itu dengan penuh kasih, menatap wajahnya yang mungil meski matanya mulai kabur. "Kamu akan menjadi anak yang kuat. Maafkan ibu tidak bisa menemanimu," bisiknya sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemah. Amara telah memberikan nyawanya untuk kelahiran anak tercintanya. Tangisan bayi itu menggema di dalam gua, menyelinap keluar hingga terdengar oleh penghuni hutan lainnya. Seekor singa betina yang tengah berjalan di dekat gua menghentikan langkahnya. Singa itu, yang kehilangan anak-anaknya beberapa minggu lalu akibat serangan pemburu, merasa tertarik pada suara tersebut. Dengan langkah perlahan, ia mendekati gua, mengendus udara untuk memastikan tidak ada bahaya. Begitu ia masuk ke dalam gua, pandangannya tertuju pada tubuh Amara yang tak lagi bernyawa dan bayi kecil yang menangis di dekatnya. Singa betina itu, yang biasanya dikenal sebagai predator ganas, mendekati bayi tersebut dengan hati-hati. Ia mengendus tubuh mungil itu, merasakan bau yang asing namun menenangkan. Naluri keibuannya yang telah lama hilang muncul kembali. Bayi itu berhenti menangis ketika merasakan kehangatan dari singa betina. Dengan lembut, singa itu mengangkat bayi tersebut menggunakan mulutnya, memastikan tidak melukainya, lalu membawanya keluar dari gua menuju sarangnya. Singa betina, yang kemudian dikenal sebagai Luna, membawa bayi itu ke sarangnya, tempat ia biasa beristirahat di bawah pohon besar yang rindang di tengah hutan. Di sarang itu, Luna mencoba memberikan kehangatan pada bayi tersebut, menjilati tubuh mungilnya untuk membersihkan kotoran yang menempel. Bayi itu,
yang awalnya menangis, kini tertidur lelap di antara bulu-bulu lembut Luna. Meski tubuh bayi itu begitu kecil dan rapuh, Luna tidak pernah kehilangan kesabaran. Ia bahkan meninggalkan sarangnya di pagi hari untuk berburu makanan, memastikan bayinya tetap aman dan terjaga. Setiap kali kembali, ia menjilati bayi itu dengan penuh kasih, seolah bayi tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Naluri liar Luna kini berubah menjadi kasih sayang yang tulus. Dalam keheningan hutan, Luna berjanji dalam hatinya untuk melindungi bayi ini dari segala bahaya, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, bayi itu terus berada dalam perlindungan Luna. Luna dengan naluri keibuannya menjaga bayi itu seolah-olah anak kandungnya sendiri. Ketika malam tiba, Luna melingkarkan tubuhnya yang besar di sekitar bayi itu untuk memberinya kehangatan. Kadang-kadang, anak-anak singa lain dari kawanan Luna mendekat, penasaran dengan kehadiran bayi manusia di tengah mereka. Namun, Luna selalu berjaga-jaga, memastikan tidak ada yang mendekati bayi itu terlalu jauh atau menyakitinya. Meski bayi itu belum bisa berjalan atau berbicara, ia mulai terbiasa dengan kehadiran Luna. Setiap kali Luna menjilati tubuhnya, bayi itu terkikik kecil, seolah merasa nyaman. Waktu berlalu, dan bayi itu mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Ia belajar merangkak di tengah sarang, mencoba menangkap ekor anak-anak singa yang bermain di sekitarnya. Luna, dengan penuh perhatian, mengawasi setiap gerakan bayi itu, memastikan ia tidak terluka. Tanpa sadar, bayi tersebut telah mulai menerima kehidupan barunya di tengah belantara. Bayi itu, yang belum memiliki nama, tumbuh dengan cepat. Ia sekarang mulai belajar berdiri dengan bertumpu pada tubuh Luna atau akar-akar pohon di sekitar sarang. Anak-anak singa seringkali mengajaknya bermain, meskipun permainan mereka terkadang terlalu kasar untuk seorang anak manusia. Namun, bayi itu tampak tidak takut. Ia bahkan mulai meniru gerakan anak-anak singa, mencoba merangkak seperti mereka atau mengaum dengan suara kecil yang lucu. Luna selalu berada di dekatnya, memastikan ia aman dari bahaya, baik itu dari binatang lain maupun dari kawanan singa yang lebih besar. Meskipun bayi itu belum bisa berbicara, ia mulai memahami bahasa tubuh kawanan singa, seperti bagaimana mereka mengaum untuk memberitahu adanya bahaya atau bagaimana mereka menunjukkan rasa kasih sayang dengan menjilat satu sama lain. Kehidupan bayi itu perlahan menjadi bagian dari kawanan singa, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Hutan memang tempat yang indah, tetapi penuh dengan bahaya. Suatu hari, saat Luna sedang berburu di dekat sarang, seekor ular besar melata mendekati tempat bayi itu bermain. Ular itu melingkar di sekitar semak-semak, mengincar bayi yang tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Anak-anak singa yang ada di sekitar bayi itu mundur perlahan, merasa takut dengan kehadiran ular tersebut. Namun, tepat saat ular itu hendak menyerang, Luna muncul dengan auman keras yang menggema di seluruh hutan. Dengan penuh keberanian, Luna melompat ke arah ular tersebut dan bertarung sengit untuk melindungi bayinya. Cakar Luna mencabik tubuh ular itu, sementara bayi itu hanya bisa duduk meringkuk di dekat akar pohon, menyaksikan bagaimana ibunya mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Akhirnya, Luna berhasil mengusir ular tersebut, meski tubuhnya terluka akibat gigitan ular. Luna menjilati bayi itu dengan penuh kasih, memastikan ia tidak terluka. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bahwa hutan adalah tempat yang tidak pernah benar-benar aman. Sementara itu, di desa yang tidak terlalu jauh dari hutan, penduduk mulai mendengar cerita-cerita aneh dari para pemburu yang masuk ke dalam hutan. Beberapa dari mereka mengaku melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang anak kecil berlari di antara kawanan singa. Mana mungkin seorang anak bisa hidup di tengah singa? Ini pasti hanya hayalan, kata salah satu penduduk desa. Namun, cerita itu terus menyebar, membuat penduduk penasaran. Para pemburu yang lebih berani mulai menjelajahi hutan lebih dalam, mencoba mencari tahu kebenaran di balik cerita itu. Mereka menemukan jejak-jejak kaki kecil di antara jejak-jejak cakar singa. Salah satu dari mereka bahkan menemukan kain lusuh yang tampak seperti pakaian bayi, namun tidak ada tanda-tanda manusia lain di sekitar sana. Mungkin ini anak dari wanita yang hilang setahun lalu, gumam salah satu pemburu. Kisah tentang seorang bayi yang hidup bersama singa menjadi pembicaraan hangat di desa, meskipun tidak ada yang benar-benar percaya sepenuhnya.
Tanpa nama dan tanpa tahu asal-usulnya, bayi itu terus tumbuh bersama Luna dan kawanannya. Ia mulai bisa berlari dengan lincah, mengejar anak-anak singa lainnya atau bahkan bermain dengan daun-daun kering yang berjatuhan di tanah. Meski tubuhnya kecil, ia tumbuh kuat karena makanan yang diberikan Luna, termasuk daging hasil buruan yang telah dilunakkan oleh Luna sebelumnya. Bayi itu mulai menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ia bisa memanjat pohon kecil untuk mengambil buah-buahan, meniru bagaimana anak-anak singa melompat, dan bahkan memiliki keberanian untuk menghadapi hewan-hewan kecil lainnya. Namun, di balik semua itu, ia tetaplah seorang manusia. Setiap malam, ia terkadang menangis tanpa alasan, seolah-olah merindukan sesuatu yang tidak ia pahami, mungkin suara lembut seorang ibu atau pelukan hangat yang pernah ia rasakan sebelum semuanya berubah. Luna, meskipun tidak bisa berbicara, selalu berada di sisinya, menjelati kepala bayi itu hingga ia tertidur. Suatu hari, kehidupan bayi itu, yang kelak dipanggil Aro, mengalami perubahan besar. Ketika Aro sedang bermain di sekitar sarang Luna bersama anak-anak singa lainnya, suara langkah berat terdengar mendekat. Beberapa pemburu dari desa, yang sudah lama mencari kebenaran tentang anak yang hidup dengan singa, akhirnya menemukan sarang Luna. Mereka tertegun melihat pemandangan yang tidak biasa. Seorang anak kecil, bertelanjang dada, bermain bersama anak-anak singa tanpa rasa takut sedikitpun. Salah satu pemburu berbisik, "Itu benar-benar manusia. Bagaimana dia bisa hidup di sini?" Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Luna muncul dengan auman keras, melindungi Aro dari ancaman apapun. Para pemburu mundur beberapa langkah, menyadari bahwa singa betina ini tidak akan membiarkan mereka mendekati anak itu dengan mudah. Aro, yang tidak mengerti apa yang terjadi, hanya memandang para pemburu dengan bingung, sementara tubuhnya tetap berada di balik perlindungan Luna. Meskipun takut, para pemburu mulai merencanakan cara untuk membawa anak itu kembali ke desa. Pada hari berikutnya, para pemburu kembali dengan lebih banyak orang dan membawa perlengkapan untuk menangkap Luna. Mereka memasang jebakan di sekitar sarang, berharap bisa menjauhkan Luna tanpa menyakitinya. Ketika Luna keluar untuk berburu, mereka dengan hati-hati mendekati sarang dan mengambil Aro. Anak itu, yang tidak mengenal manusia, meraung marah seperti singa kecil, menggigit tangan salah satu pemburu dan mencoba melarikan diri. Namun, tubuh kecilnya tidak cukup kuat untuk melawan. Aro menangis keras, memanggil Luna dengan suara yang mirip auman kecil. Begitu Luna mendengar tangisan itu dari kejauhan, ia berlari kembali ke sarang dengan kecepatan penuh. Namun, jebakan yang dipasang pemburu berhasil menghentikan langkahnya. Luna mengaum keras, mencoba membebaskan diri, sementara Aro dibawa pergi oleh para pemburu. Mereka membawa anak itu keluar dari hutan, meninggalkan Luna yang meraung penuh kesedihan di belakang mereka. Tangisan Aro dan auman Luna menggema di malam itu, menciptakan suasana yang begitu memilukan. Di desa, Aro dibawa ke rumah seorang wanita tua bernama Nyai Sinta, yang dikenal sebagai penyayang anak-anak yatim. Nyai Sinta mencoba merawat Aro dengan penuh kasih sayang, memberi makanan dan pakaian yang layak. Namun, Aro yang telah hidup di hutan dan besar bersama kawanan singa merasa sangat asing dengan kehidupan manusia. Ia menolak memakai pakaian, lebih suka berlari-lari tanpa alas kaki di luar rumah. Ia juga tidak mau makan nasi atau makanan manusia lainnya, lebih tertarik pada daging mentah yang ia temukan di dapur. Setiap malam, Aro akan memanjat jendela dan mencoba kabur ke hutan, memanggil Luna dengan suara yang mirip auman kecil. Penduduk desa mulai khawatir, menganggap Aro lebih mirip binatang liar daripada manusia. Namun, Nyai Sinta tidak menyerah. Ia yakin bahwa di balik sikap liar Aro, ada seorang anak kecil yang membutuhkan cinta dan perhatian. Suatu hari, Nyai Sinta menemukan kain lusuh yang dikenakan Aro saat pertama kali ditemukan. Ia mengenali kain itu sebagai milik Amara, wanita hamil yang hilang di hutan setahun sebelumnya. Ingatannya langsung melayang pada saat Amara meninggalkan desa untuk mencari jalan pintas menuju rumahnya. Dengan air mata yang berlinang, Nyai Sinta menyadari bahwa Aro adalah anak Amara. Ia merasa bersalah karena tidak dapat menemukan Amara lebih cepat, namun ia bertekad untuk merawat Aro sebaik-baiknya. Nyai Sinta mulai menceritakan kisah Amara kepada penduduk desa,
menjelaskan bahwa Aro adalah anak dari seorang wanita yang pemberani, yang memberikan nyawanya demi kelahiran anak ini. Penduduk desa yang awalnya menganggap Aro sebagai anak liar mulai merasa iba. Mereka ingin membantu Aro beradaptasi dengan kehidupan manusia, meskipun mereka tahu itu akan menjadi proses yang panjang. Sementara itu, di tepi hutan, Luna terus menunggu. Ia sering terlihat berjalan mondar-mandir di sekitar tempat terakhir ia melihat Aro, mengaum pelan seolah memanggil anak yang selama ini ia lindungi. Penduduk desa yang mendengar suara auman itu merasa takut, namun Aro selalu mengenalinya. Setiap malam, ia duduk di jendela rumah Nyai Sinta, menatap ke arah hutan dengan penuh kerinduan. Nyai Sinta tahu bahwa Aro merindukan Luna, namun ia juga tahu bahwa membiarkan Aro kembali ke hutan bukanlah pilihan yang benar. Aro sering menangis diam-diam, memeluk kain lusuh yang dulu dikenakan ibunya. Meskipun ia dikelilingi oleh manusia yang peduli, hati kecilnya merasa kosong tanpa kehadiran Luna. Di sisi lain, Luna yang semakin lemah terus berusaha mendekati desa, meskipun ia tahu tidak bisa membawa Aro kembali. Hubungan yang begitu dalam antara Aro dan Luna menjadi sebuah ikatan yang sulit dipahami, bahkan oleh para penduduk desa. Kerinduan Aro pada Luna semakin dalam. Setiap malam, ia memimpikan kebersamaannya dengan sang singa betina yang telah merawatnya sejak lahir. Hingga suatu malam, ketika semua orang di desa terlelap, Aro memutuskan untuk kembali ke hutan. Dengan langkah-langkah kecil dan hati yang berdebar, ia menyelinap keluar dari rumah Nyai Sinta, menembus gelapnya malam menuju arah hutan yang sudah begitu dikenalnya. Meski hutan itu kini terasa lebih asing daripada sebelumnya, Aro tidak takut. Ia berjalan dengan instingnya, memanggil Luna dengan suara kecil yang menyerupai auman. Setelah beberapa lama, dari balik semak-semak, muncul sosok Luna yang lemah. Mata Luna yang biasanya garang kini terlihat sayu, namun ketika ia melihat Aro, tubuhnya yang lemah seolah mendapatkan kekuatan baru. Dengan langkah tertatih, Luna mendekati Aro, menjilati wajahnya dengan penuh kasih sayang. Aro tersenyum, air matanya mengalir. Ia memeluk tubuh besar Luna, merasa seperti telah pulang ke rumah yang sebenarnya. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Aro tidak ada di tempat tidurnya. Mereka segera menyusuri hutan, takut anak itu hilang atau dimangsa binatang buas. Setelah beberapa waktu, mereka menemukannya sedang duduk di bawah pohon besar bersama Luna. Aro terlihat bahagia, memeluk tubuh besar singa betina itu dengan erat. Para penduduk awalnya ketakutan, tetapi mereka terkejut melihat bagaimana Luna tidak menunjukkan agresi sedikit pun. Luna bahkan tampak melindungi Aro dari siapapun yang mencoba mendekat. Nyai Sinta, yang ikut dalam pencarian, melangkah perlahan mendekati mereka. Dengan suara lembut, ia berkata, Aro, nak, kamu sekarang tinggal di sini, di desa, bersama manusia. Tapi kami tidak akan memisahkanmu dari Luna. Kata-kata itu membuat Aro sedikit tenang. Setelah beberapa saat, Luna seolah mengerti bahwa Aro harus hidup di tempat yang lebih aman. Ia menatap anak itu dengan tatapan penuh kasih, seolah mengatakan bahwa ia akan selalu mencintainya, meskipun mereka tidak bisa terus bersama. Sejak hari itu, penduduk desa membuat kesepakatan untuk membiarkan Aro mengunjungi Luna di tepi hutan. Aro mulai belajar hidup sebagai manusia dengan bantuan Nyai Sinta. Ia belajar berbicara, meski awalnya sulit karena ia terbiasa berkomunikasi dengan gerak tubuh dan suara seperti singa. Ia juga mulai makan makanan manusia, meski awalnya ia lebih suka daging mentah yang dilunakan seperti yang biasa diberikan Luna. Penduduk desa, yang awalnya takut padanya, mulai menyukai kehadiran Aro. Mereka menyadari bahwa meski ia tumbuh di hutan, hatinya tetap penuh kasih sayang seperti manusia. Di sisi lain, Aro sering menghabiskan waktu di tepi hutan untuk bertemu Luna. Setiap kali mereka bertemu, Aro dan Luna bermain seperti dulu, meski Luna kini lebih sering beristirahat karena tubuhnya yang mulai melemah. Waktu terus berlalu, dan tubuh Luna semakin tua dan lemah. Suatu hari, ketika Aro datang ke tepi hutan untuk menemuinya, Luna tidak lagi menyambutnya dengan langkah lincah seperti biasanya. Ia hanya berbaring di bawah pohon besar, tempat yang dulu menjadi sarang mereka. Aro mendekati Luna dengan hati-hati, memeluk tubuhnya yang besar. Mata Luna memandang Aro dengan lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal.
Aro menangis, memeluk tubuh Luna erat-erat, mencoba menahan kepergiannya. Namun, Luna yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk melindungi Aro akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pelukan anak manusia yang ia anggap sebagai anaknya sendiri. Aro menangis keras, suaranya menggema di hutan, seperti auman singa yang kehilangan kawanan. Penduduk desa membantu Aro menguburkan Luna di dekat pohon besar itu, tempat yang memiliki begitu banyak kenangan bagi mereka. Aro memahat sebuah tanda sederhana di tanah, sebagai simbol cinta dan penghormatan untuk ibu yang telah menyelamatkan hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Aro perlahan belajar menerima kenyataan bahwa Luna telah pergi. Meski begitu, kenangan tentang Luna tidak pernah hilang dari hatinya. Ia tumbuh menjadi anak yang kuat dan bijak, dengan hubungan yang mendalam terhadap alam. Aro menjadi penghubung antara manusia dan hutan, mengajarkan penduduk desa cara hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Kisahnya bersama Luna menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa kasih sayang tidak mengenal batas, bahkan di antara manusia dan hewan. Setiap kali Aro merasa rindu pada Luna, ia akan pergi ke pohon besar tempat Luna dimakamkan, duduk di bawahnya, dan memejamkan matanya. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran Luna yang selalu hidup dalam hatinya. Kini, Aro tidak hanya menjadi anak yang selamat dari hutan, tetapi juga simbol cinta, keberanian, dan hubungan tak terputus antara manusia dan alam. Kisah Aro dan Luna mengajarkan bahwa kasih sayang sejati bisa melampaui batas apapun, bahkan antara spesies yang berbeda. Luna, sang singa, telah memberikan kehidupan dan cinta kepada Aro, seorang anak manusia, sementara Aro membawa kenangan dan pelajaran dari hutan untuk membangun kehidupan baru di dunia manusia. Hubungan mereka menjadi bukti bahwa cinta tidak hanya ada untuk mereka yang serupa, tetapi juga untuk mereka yang berbeda, asalkan hati mereka tulus.